Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi, tapi seperti biasa sebelum mystery reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Sebelumnya aku ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan, minal aidil wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ritual candle untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Agak silau. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, tips, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Energinya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijaksana dalam menyikapinya. Karena aku nggak reading untuk 1 orang atau 2 orang. Jadi jangan suka tersinggung jika ada kalimat-kalimat mungkin yang menyinggung perasaan kalian. Jangan dibaperin lah poinnya gitu, oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog atau bisa japri aku, ya. Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia apa nih? Wah, ada yang ingin terkoneksi kembali. Egg of One. Beberapa hubungan LDR, hubungan jarak jauh. Ini juga ada hubungan yang fokusnya atau kuat interaksinya melalui sosial media atau internet. Ini juga ada beberapa yang dari ruang lingkup circle yang sama, networkingnya sama, atau tujuannya juga sama. So far di sini kalau energi dia ingin terkoneksi ke kamu atau ingin berkomunikasi kembali. Oke, energi dia saat ini ada 3 of Cup tuh kan. Ada energi kepingin bertemu, renewal, atau bertemu ya siapa tahu masih bulan bagus, bulan baik. Minta maaf siapa tahu ya. Ada keinginan untuk bertemu atau renewal. Union juga iya sih, karena di sini ada Knight of Cup ya. Ada keinginan untuk datang menawarkan sebentuk perasaan atau menawarkan hubungan baik atau berdamai. Hanya saja di sini ada Nine of Swords. Artinya dia masih overthinking. Nggak tahu overthinking ini apakah takut, apakah segan, malu, ya, atau apapun yang menjadi alasan-alasan untuk mematahkan langkah dia. Padahal niatnya sudah kuat. Energi kalian di sini ada High Priestess, ada energi kestabilan, balancing, bahagia, sukacita. Ya mungkin memang juga bulannya bulan positif ya. Habis ketemu keluarga mungkin atau orang-orang yang kalian kasihi sehingga energi kalian lagi balance banget. Tapi di sini ada Five of Swords ya. Itu momen ketika lagi rame. Ketika lagi sendiri terkoneksi lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, kenangan. Ada beberapa yang masih stalking, ada beberapa yang masih menunggu. Menunggu dalam artian apakah kamu memang penasaran, berharap dia datang minta maaf, ya, atau berharap dia datang untuk menjelaskan sesuatu. Ada strategi yang sedang ingin kamu lakukan di sini.
ya. Kemudian sini ada Seven of Swords, ada keinginan untuk move on, meninggalkan, tapi kayak masih belum bisa, masih noleh-noleh, masih agak sulit untuk melepaskan satu energi. Kita lupa semprot tadi, ada attract love. Cempot-cempot dulu si mami. Oke, kita lihat apa yang pernah, apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Wah, banyak sekali bertaburan. Kalau cuman sedikit tak ambilin tadi. Oke, di sini ada finality. Kemudian di sini ada running. Kemudian di sini ada cloudy judgment. Kemudian ada course. Wah. Kemudian ada obsession. Bottom of the decknya di sini ada exhaustion. Hubungan yang masih panjang, long journey, ya. Hubungan yang belum terlihat arah dan tujuannya. Artinya nih banyak hubungan yang cuman coba-coba, seneng-seneng. Oke, di sini ada finality tentang left behind, ya, closure. Ada seseorang yang melepaskan topengnya atau topeng ini sudah diketahui sehingga dia lepas, berujung pada memilih untuk meninggalkan, ya. Ada yang melepaskan topeng tapi bukan untuk bertanggung jawab, melepaskan topeng tapi untuk kabur. Biasanya kan ada yang sudah terbongkar tapi mengakui kesalahan, minta maaf untuk memperbaiki, tapi ini enggak, ya, dilepaskan secara total. Running, ghosting, disappearing, invisible. Ada yang sudah pergi, meninggalkan dengan cara ghosting mungkin, atau dengan cara yang tidak baik, atau menghilang begitu aja kayak pesulap. Oke, kemudian sini ada cloudy judgment, ya, ada illusion, ada unbalance, ada distorted. Ini tentang ketidakadilan, ya. Masih banyak yang terjebak ilusi dengan satu ucapan yang sepertinya terngiang-ngiang di kuping kalian. Sepertinya ada judgmental yang pernah terjadi dari ucapan-ucapan dia terhadap hubungan ini, dan ini kadang-kadang masih terbawa di dalam ingatan kamu. Kemudian sini ada curse, hex, witchcraft, negative mind. Ada yang menggunakan guna-guna, lollipop. Aku nggak tahu guna-guna ini digunakan pada saat awal menjalin hubungan kah, atau sudah berjalan kah, atau karena sudah berpisah akhirnya menggunakan hal tersebut. Ada hex itu adalah hexe itu adalah sebutan lain dengan witch atau dukun lah, ya. Hex itu biasanya banyak pelakunya pria. Kalau witch itu biasanya paling banyak wanita. Tapi sama aja, hex and witch, cuman beda dari negara. Dan ada yang menggunakan witchcraft, ya. Witchcraft ini biasanya produk-produk yang mami jual. Witchcraft untuk ya, menarik orang, apapun yang menjadi afirmasi kalian. Nah, di sini ada energi ini yang dapat dalam hubungan kalian. Paling banyak ini adalah ngebales sih kalau aku lihat, ya. Artinya mungkin nggak mau atau nggak terima diperlakukan tidak baik atau semena-mena, akhirnya ngebalas dengan cara itu. Kenapa melakukan hal itu? Karena masih ada obsesi, ya. Ada adiksi yang terjadi dalam hubungan kalian, karena adiksi ini berkaitan dengan ketertarikan fisik atau ketertarikan seksual. Hubungan yang fun-fun aja. Kita lihat dari tarotnya, ya. Ini kalau kalian nggak ngerasa di posisi ini berarti dia. Hati-hati, ya. Siapin garam, merica kasar, hitam, lada hitam. Lada hitam. Taruh di satu toples atau botol, taruh di sebelah tempat tidur. Itu buat menghalau, mengusir energi negatif, baik datangnya dari orang lain ataupun dari pikiran sendiri.
Oke, di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada kebalik, ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Hangman. Kemudian di sini ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Capek, lelah, ya. Capek, nggak bisa jadi diri sendiri. Ini juga ada energi let it flow, pelan-pelan belajar untuk move on atau melepaskan. Ada energi kayak ingin melepaskan topeng. Artinya, menjalin hubungan sama dia, kamu tidak jadi diri kamu sendiri. Kamu jadi orang lain, topeng-topeng juga. Atau dia yang tidak jadi dirinya sendiri, ya. Yang jelas di sini ada yang lelah dengan kepalsuan, lelah dengan apa yang ditutup-tutupi selama menjalin hubungan. Paling kuat di energi kamu capek sama dia, ya. Terlalu banyak mengikuti kemauannya, terlalu banyak mengikuti keinginannya, aturannya, kontrol-kontrol lainnya, sehingga kadang kamu ngerasa sebenarnya ini bukan aku, ini bukan diriku, ini diriku yang obsesi, ini diriku yang bucin. Diriku yang asli sebenarnya nggak gini. Diriku yang asli ini harusnya tegas. Tapi nggak tahu kenapa, karena tadi adanya obsesi atau adanya adiksi membuat kadang-kadang manusia lupa diri. Lupa akan dirinya sendiri. Hanya sibuk mengikuti imamnya. Atau sibuk mengikuti panutannya. Ya, nggak peduli panutannya itu baik ataupun tidak. Tapi karena sudah cinta, sudah sayang, ya. Ibarat tai ayam juga rasa coklat. Ngomongnya kayak peribahasa jadul ya. Oke, kemudian di sini nggak bisa berbuat apa-apa lagi dalam hubungan ini, ya. Akhirnya melepaskan suatu pembatas yang tadinya mencoba melekat, yang tadi mencoba memagari hubungan ini supaya tetap berjalan dengan baik, dengan upaya apapun yang dijalanin, akhirnya lepas juga. Akhirnya membuat kamu capek sendiri, ya. Capek dengan recovery, dengan strategi perbaikan, tapi nyatanya nggak baik-baik juga. Akhirnya udah nyerah. Ini sepertinya energi kalian yang sudah dikepo nih, sudah kayak nggak peduli lagi sama dia. Jadi kalau yang masih halu, ya nggak tahu mau ngikutin lanjut, kalau nggak apa-apa. Karena di sini banyak energi pelepasan dari diri kalian. Kalau kalian merasa belum ingin melepaskan, mungkin ini energinya bukan kalian, mundur teratur. Ya, karena di sini hubungannya dengan Ace of Pentacles adalah segala sesuatu yang diberikan berkaitan dengan kesegaran. Apakah kesegaran secara finansial, materi, atau kesegaran secara fisik tadi, gairah atau chemistry yang terjadi dalam hubungan tersebut. Jadi hubungan ini memang landasannya bukan karena dengan tujuan atau niat baik. Awalnya niatnya cuma bersenang-senang, niatnya cuma coba-coba. Siapa tahu ternyata nyaman, ya udah lanjut gitu. Siapa tahu berjodoh, ya lanjut. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Seperti itu. Tapi sayangnya salah satu pihak sudah nancelep, sudah terlalu dalam perasaannya, sehingga kayak ngerasa nggak bisa lepas. Sementara yang satu ngerasa justru yang nggak bisa lepas tadi terlalu banyak mengontrol. Jadi kesalahpahaman, yang satunya menganggap dengan memberikan perhatian berlebihan itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi yang diberikan perhatian ngerasa dikekang, merasa diberi kontrol juga, atau merasa terlalu banyak diatur. Apalagi dengan adanya pengungkitan. Aku sudah beri banyak ke kamu. Aku sudah kasih ini, kasih itu, pengorbanan ini, pengorbanan itu. Aku sudah ninggalin pasanganku. Aku udah ninggalin ini, itu sesuai kemauanmu. Tapi kenapa nggak bisa kau berikan kasih sayangmu seperti apa yang aku berikan? Makin nggak betah lah tadi yang diungkit-ungkit ini. Makin nggak nyaman lah ya hubungan ini. Karena yang satu gagal memahami cara yang satu mencintai, yang satu juga gagal
ya, menunjukkan rasa sayangnya atau memahami keinginan salah satunya. Kalian adalah dua orang yang gagal dalam hubungan percintaan ini. So yang terjadi apa? Hubungan tanpa status, hubungan tanpa kejelasan, hubungan yang menggantung. Ibaratnya menggantung, ada yang menggantung memang tidak diberikan keputusan, tidak diberikan kepastian, atau tidak diberikan validasi yang jelas. Ya, padahal masih merasa nyaman, masih merasa bahwa ini hubungannya baik loh. Yang baik merasa adalah di salah satu pihak, yang pihak satunya tidak. Jadi di sini ada memang energi ego dari salah satu pihak. Yang satu ego secara finansial, yang satu ego secara perasaan. Itu yang terjadi. Dibilang stabil, hubungannya stabil, tapi ibarat ini, hubungan kekanak-kanakan, main balon kalian. Sebentar pecah-pecah, ketawa, senang, habis, nyesel, nyesek. Hubungan childish, hubungan kekanak-kanakan, hubungan yang hanya ingin main-main aja. Jadi stabilnya tuh lebih ke arah fun. Itu dia. Oke, kita lanjut. Baru lebaran readingannya Mami udah kasih yang pedas-pedas. Gimana ini? Gak apa-apa lah. Mumpung lagi makan pedas kalian. Biar sekalian. Oke, di sini ada The Moon, Pisces. Wah, The Chariot, Cancer. Ada yang lagi terjebak ini, terjebak ilusi atau terjebak sesuatu. Wah. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The World. Bottom of the deck ini energi kalian ada Death. Artinya kalian ingin memulai babak baru, ingin meninggalkan situasi yang sudah usang, nggak peduli walaupun misalnya jalan itu tertatih-tatih, ya, atau kalian berangkat atau kalian berjalan menginjak beling, tapi tekad sudah bulat untuk move on, apapun juga itu. Tapi ada juga beberapa yang di kubu halu, Death ini artinya masih mencoba menahan rasa sakit untuk kembali lagi. Ingin mengulang kembali hubungan sama dia, nggak apa-apa deh, walaupun itu sakit. Gimana? Nggak bisa melawan perasaan. Oke, yang aku lihat seseorang lagi terjebak dengan satu ilusi atau terjebak dengan situasi yang bisa jadi itu adalah hal yang dia ciptakan sendiri. Wah, ya, akhirnya kecewa dengan ekspektasi yang mana dia sudah ciptakan situasi itu, tapi sepertinya situasinya berbalik arah atau situasinya tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, itu dia. Karena di sini ada The Chariot. Ada energi maju mundur atau ada energi gertak sambal. Gertak sambal dalam artian mungkin dia sengaja ngambek sama kalian, atau dia sengaja buat drama, atau dia buat skenario pura-pura ninggalin kalian, atau memang ninggalin kalian supaya kalian yang ngejar-ngejar, supaya kalian yang ngemis-ngemis cinta sama dia. Ini artinya dia masih noleh-noleh. Jadi kepergian dia kemarin atau meninggalkan kalian itu tidak dalam artian sungguh-sungguh. Jadi kayak masih energi gertak sambal, tapi mungkin sambalnya kurang pedas. Akhirnya strategi yang dia lakukan sepertinya nggak dapat gambaran. Apakah memang dia dapat ultimatum dari kalian dengan versi kalian, yaitu mungkin silent treatment, atau kayak kalian mencoba untuk kalem, diem, supaya dia yang bergerak maju. Tapi akhirnya membuat kalian sama-sama adu mekanik, sama-sama diem, sama-sama nunggu. Ya, akhirnya di sini dengan strategi yang dia lakukan, dia lelah, dia capek dengan penantiannya. Ya, jadi strategi yang dia lakukan atau terjebak dengan situasi yang dia ciptakan itu, berharap kamu datang, tapi sepertinya nggak ada gambaran itu. Artinya tadi, ya, sia-sia penantian dia atau sia-sia strategi yang dia lakukan. Sebatas pikiran dia, ya, aduh, aku kenapa ya kemarin pakai strategi kayak gitu, ternyata nggak membuat atau nggak mempan nih, nggak membuat dia datang juga, atau nggak membuat dia ngemis-ngemis cinta lagi ke aku. Salah strategi kayaknya, ya. Knight of Wands tuh dia kan menunggu kamu yang datang supaya bisa buka bicara, supaya
terkoneksi lagi dalam satu circle, atau supaya kalian bisa apa nih yang menjadi keinginan dia, balikan lagi kah ya, atau meminta bantuan kah, atau pengharapan-pengharapan lainnya. Artinya dia ninggalin kalian itu cuman trik kemarin ya, ternyata salah trik itu. Temanya, dia terjebak oleh situasi yang dia ciptakan sendiri. Gampang ya ciptainnya, karena ini clear banget bacanya, nggak perlu dikorek-korek. Itu dia, terjebak dengan situasi tersebut. Oke, kita lihat emang situasi apa sih yang dia ciptain. Drama apa yang dia ciptain. Nah, kalian ini berdealing sama sutradara sepertinya. Ada tukang sulap, ada kang sutradara, ada kang balon, ada kang bagong. Komplit. Pilih satu, yang mana? Oke, di sini ada The Star. Kemudian ada Two of Pentacles. Kemudian sini ada Seven of Wands. Sepertinya ada keinginan ya terakhir kali yang mungkin saja nggak kalian turutin nih, atau nggak bisa kalian berikan. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius. Kemudian ada Queen of Wands. Kemudian ada dua nih nempel. Aduh, kenapa kartunya? The Moon. Ya, ada The Moon lagi. Sebentar, kena semprot-semprot lengket ya. Oke, kita lihat situasi apa yang dia ciptakan rupanya sampai dia salah strategi atau terjebak dengan situasi itu. The Star, dia merasa bahwa dia itu masih oke. Dia itu masih keren, dia itu masih cool ya. Jadi dia tahu kalau kamu tuh bakal ngejar-ngejar dia, bahwa kamu itu nggak bakal bisa kehilangan sama dia ya, nggak bisa kehilangan dia maksudnya. Jadi dia sengaja ya menciptakan situasi ngambek atau situasi menjauhkan diri dari kamu, supaya dia tahu kalau kamu tuh yang membutuhkan dia, supaya kamu yang terus datang mengejar dia. Itu akhirnya mungkin beberapa di antara kalian nggak ngejar dia, terjebaklah dia. Kemudian sini ada Two of Pentacles. Ini dia, ada keinginan yang sepertinya mungkin terakhir kali nggak kalian turutin ya. Artinya jadi kayak dia sengaja menciptakan situasi itu supaya kalian bisa menentukan sikap, atau menentukan pilihan, atau menentukan apa yang menjadi keinginan dia. Misalnya dia pengen kalian nurutin dia, atau dia pengen kalian jangan ngontrol-ngontrol dia. Atau dia ingin kamu tuh jangan suka cari tahu apa yang dia lakukan di belakang dia, di belakang kamu. Dan kamu mungkin ya nggak bisa gitu dong, namanya menjalin hubungan ya harus terbuka, harus transparan satu sama lain. Nah, mungkin keinginan itu kemarin belum bisa kamu turutin karena masih alot satu sama lain. Akhirnya ini ya sengaja mengundurkan diri atau menarik diri supaya nanti ujung-ujungnya kamu oke lah aku terima nih gitu ya. Kemudian ya situasi apa lagi di sini, ada Seven of Wands ya. Situasi di mana pura-pura meng-cut off hubungan ya. Pura-pura putus sama kalian, atau pura-pura benci, atau pura-pura kayak apa ya, udah deh sampai di sini aja. Padahal sebenarnya dia masih pengen grow up sama kalian. Ya, artinya seperti kayak dia memapras pohon supaya bertunas. Kalimatnya kok gitu ya. Artinya dia sengaja motong dulu supaya terjadi perbaikan, pembaruan, atau kalian ngemis-ngemis lagi lah ke dia. Tapi nyatanya mungkin enggak. Itu dia, ya. Dan di sini juga terjebak oleh Queen of Wands. Terjebak oleh kecantikan kalian, cakepnya kalian, atau terjebak dengan loyalitas yang kalian berikan kepada dia. Artinya di sini terjebak dengan situasi yang dia ciptakan adalah dengan perginya dia berharap kalian tetap menunggu dia dengan setia. Itu berharap kalian benar-benar nggak move on, atau nggak bertemu dengan orang baru, atau nggak loyal lagi sama pasangan kalian kalau yang sudah third party di sini. Itu ya. Kemudian di sini juga dia berharap kalau kalian itu yang justru terjebak sama ilusi. Ya, sama-sama The Moon. Jadi kayak memang apa ya, dia punya kepercayaan diri yang terlalu tinggi sih. Jadi kayak perginya dia tuh dia anggap
kalau kalian itu nggak bakal bisa move on. Kalau kalian itu nggak bakal bisa mandiri tanpa dia. Ya, kalau kalian itu pasti akan ngejar-ngejar dia. Karena sepertinya ada satu pesona dia atau ada satu kelebihan dia yang dia tahu banget bahwa kalian butuh itu. Itu dia. Ya, akhirnya dia terjebak sendiri dengan rencana-rencana dia. Dengan perginya dia berharap kalian datang, tapi nyatanya enggak. Nah, kira-kira kalau kalian yang nyatanya tidak mencari dia, yang masih silent treatment, ini energinya buat kalian. Tapi kalau kalian yang masih berupaya ngejar-ngejar dia, ini belum untuk kalian energinya, ya. Itu dia. Jadi dia memang banyak bikin drama sih ketika mau ninggalin kalian tuh belum sepenuhnya benar-benar ingin ninggalin kalian, ya. Jadi itu cuman akal-akalan dia aja, cuman triknya dia aja supaya sebenarnya kalian menuruti apa yang menjadi keinginan dia. Kita cek perasaan dia karena di sini aku lihat dia belum benar-benar sebenarnya pengen pergi dari kalian sih. Cuman mungkin udah terlanjur malu, kadung malu. Makanya juga di energinya terlihat di situ. Perasaannya ke kalian saat ini seperti apa? Terluka, kecewa dalam penantian tuh kan, Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Yang mau nyusul lah sana tuh, kasihan dia nunggu itu. Kemudian ada Ace of Swords. Kok nggak datang-datang si ai-ainya mami katanya. Kemudian sini ada Nine of Pentacles tuh, nunggu lagi. Virgo, Taurus, Capricorn. Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Perasaannya ke kalian saat ini kalau yang aku lihat ya, ini dia. Ngambek, merasa terluka, merasa kecewa dengan ekspektasi dia, berharap kalian yang maju, tapi mungkin kalian belum maju. Akhirnya terluka sendiri, tapi dia lagi upaya bangkit di sini. Upaya untuk mengendingkan rasa sakit itu supaya dia bisa berani membuka pembicaraan kepada kalian. As of Swords, perasaannya ingin memulai kembali ngobrol dulu, tapi ya nggak langsung menawarkan perasaan. Karena sepertinya ego, gengsi atau jaimnya kuat. Jadi walaupun ada keinginan untuk memulai lagi, tapi mesti pakai dalih dulu. Mesti pakai alasan dulu atau mesti pakai trik lagi. Drama queen banget ini orang. Kemudian perasaannya ke kalian nyaman, ya, menanti, menunggu. Ini juga tentang Nine of Pentacles. Apakah di sini kalian memang adalah orang-orang yang suka memberikan sesuatu kepada dia? It means artinya dia masih berharap ke arah situ. Mungkin kalian nyaman, dia nyaman, kalian suka memberikan support system atau material thing lainnya. Ini banyak perbedaan usia, banyak single parent di kartu ini, ya. Jadi artinya dia masih mengharap sesuatu pemberian juga dari kalian. Itu perasaannya. Siapa tahu mengharapkan THR, siapa tahu ampau. Ya. Oke, perasaannya ke kalian di sini dengan Eight of Swords masih terbelenggu, masih terjebak dengan pesona kalian, masih terjebak dengan koneksinya sama kamu. Ini juga menggambarkan sebenarnya dia belum bisa lepas total dari kamu, masih mikirin kamu. Ya. Kemudian di sini ada Ten of Cups, perasaannya sebenarnya nyaman sama kamu, perasaannya juga berapi-api. Berapi-api artinya dia masih mengharapkan kehangatan. Jadi kalau ini tidak bercerita tentang material thing aja, ini tentang chemistry bond, sexual chemistry yang masih kuat dia rasakan terhadap diri kamu. Apalagi buat kalian-kalian adalah orang-orang yang tipe pejuang yang tahan banting. It means artinya nggak mudah untuk menemukan orang seperti kalian. Itu dia ai-ai perasaannya. Energi secara keseluruhan dia di sini ada Six of Cups. Kangen, Cok. Kangen sama kalian, ya, rindu, lagi banyak berafirmasi supaya doanya didengar sama semesta dan nyampe ke kalian kalau dia kangen sama kalian. Oke, kita lihat zodiak apa saja dalam readingan ini. Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Aries, Leo. Bottom of deck-nya Scorpio. Angka, inisial nama dong. V, Q, F, K,
D O H P U I N. Bottom of the deck-nya S. Oke, angka ada 28, 6, 23, 11, 8, 20, 24, 18, 15, 22. Bottom of the deck-nya 7. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kau adalah doa yang tak pernah aku sesali, walaupun pada akhirnya kau bukan jawaban atas doa-doaku. Setiap malam, setidaknya aku pernah merintih untuk meminta sesuatu padanya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari merindukan kisah yang telah selesai, padahal belum sempat dimulai. Itu dia readingan kita malam ini, ayah-ayahku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.